أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak bosan kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Ringan langkah kaki kita untuk memenuhi seruan Allah beribadah pada hari yang mulia ini. Oleh karena itu tidak bosan khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah diseru Allah kepada kita semuanya untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kehidupan kita di dunia ini tidak dalam keadaan bertakwa. Dan sesungguhnya petunjuk yang telah diberikan Allah kepada manusia agar menjadi orang yang bertakwa adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana dikalamkan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita mulai memasuki pertengahan bulan Agustus dalam perhitungan tahun Syamsiah. Ada peristiwa yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita peringati, yakni Dirgahayu negara kita, negara Republik Indonesia yang ke-77. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang meyakini bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita atas dasar ketentuan, kehendak dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa sikap yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk menghadapi peringatan yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa syukur sikap pertama yang harus kita lakukan? Sebab kita meyakini bahwa kemerdekaan hari ini sampai hari ini kita tetap perjuangkan adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada fitrahnya tidak ada manusia yang suka dijajah, tidak bebas untuk mengeluarkan gagasan pikirannya. Segala tindak tanduknya
terbatas, padahal hak asasi yang telah diberikan kepada manusia adalah kemampuan untuk mengeksplorasi dirinya, mengembangkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya, bangsanya, dan bahkan bumi ini, karena kita diamanahkan sebagai khalifah. Jika kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat, maka teringatlah kita akan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menyikapi nikmat, yakni dengan cara bersyukur. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberi maklum kepada kalian, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, pasti sungguh akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kalian mengingkarinya, ketahuilah sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu kitab tafsir ringkas, Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menjelaskan atau menafsirkan syukur pada ayat itu bitauhid wat ta'ah, yaitu dengan bertauhid, beriman kepada Allah, dan taat atau patuh, tunduk terhadap segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini bukan hanya sekedar di lisan saja. Mudah memang mengucapkan syukur. Setiap hari mungkin kita bisa mengucapkan syukur puluhan kali, tetapi konkretnya berdasarkan isyarat dari tafsir Jalalain itu adalah beriman kepada Allah dan juga taat. Maka segala yang diperintahkan Allah itu dikerjakan, dan segala yang dilarang Allah ditinggalkan. Sebab makna wala in kafartum di dalam ayat yang telah dibaca tadi, dalam tafsirnya dikatakan bil kufri wal ma'siyah, yaitu dengan melakukan kekufuran, mengingkari keesaan Allah, wal maksiat, dan maksiat. Maka jika mulut kita atau lisan kita mengucapkan syukur, tetapi perilaku kita maksiat, terus saja berbuat dosa, tidak merasakan kesalahan daripada dosa itu membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berfaedah ucapan syukur tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur terhadap nikmat kemerdekaan ini adalah kita wujudkan dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di atas bumi ini tanpa izin Allah. Maka kita semakin meningkat ketauhidan kita kepada Allah seiring dengan nikmat merdeka ini. Kemudian implementasi berikutnya adalah wat-ta'ah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan Allah, baik yang ibadah mahdhah seperti yang saat ini kita laksanakan, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat wajib, ada juga yang berkekuatan sunnah anjuran, begitu juga ada khitab atau titah Allah berupa larangan yang sifatnya haram ataupun makruh. Maka itu kita hindari, karena memang segala aturan Allah adalah untuk keselamatan hidup kita. Inilah implementasi syukur yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap kita adalah bagaimana mempertahankan nikmat kemerdekaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhiril ayah. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat kita hari ini adalah karena adanya persatuan dan kesatuan. Maka menjaga nikmat persatuan ini sangat butuh perawatan dan penjagaan serta perjuangan. Mempertahankan persatuan ini tidaklah mudah, karena hari ini media informasi, sumber-sumber informasi sangat mudah diperoleh hanya dengan genggaman tangan yang ada kita miliki saat ini. Bisa jadi informasi yang didapatkan adalah informasi dari orang-orang yang suka memecah belah persatuan. Maka disinilah kearifan kita memilih, memfilter, menyaring segala informasi yang bersifat adu domba, yang bersifat memecah belah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ajaran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa satu berita, satu informasi, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun, atau istilah saat ini check and recheck, klarifikasi, verifikasi kebenaran berita itu. Inilah semangat yang dilakukan oleh para kaum muslimin terdahulu, sehingga kita mengenal beberapa ilmu berkaitan dengan hal ini. Ilmu at-tajrih wa ta'dil, ilmu dalam hadis, bagaimana mengklarifikasi satu berita yang diklaim sebagai ucapan perbuatan Rasulullah, apakah benar atau tidak. Itu sudah dilakukan belasan abad yang lalu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita hari ini sudah belasan abad diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabayyun, tetapi kita tidak mampu menyaring atau memfilter berita, maka kita mungkin pada hitungan angka lebih tinggi, tetapi dari sisi kualitas butuh kita pertanyakan. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa sikap yang perlu kita perhatikan sebagai tindak lanjut kita sebagai hamba Allah dalam menyikapi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kita yang butuh kita perjuangkan dan kita pertahankan kemerdekaannya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberkati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.